Aku lagi sakit di tempat tidur, menunggu pernikahan. Lagi pula, apakah dia mau bersamaku? Tentu dia mau bersamamu. Benar. Kamu. Akhirnya kamu datang juga. Anda pasti tuan muda keluargaku, Gu Qingshao. Nama besar tuan muda kami, itu tidak boleh sembarang dipanggil. Apa yang membuat Tuan Muda Gu sampai datang ke sini? Tuan Muda Gu, kakakku hamil anak Anda. Kami akan menanganinya dan menjaga reputasi Anda. Minggir. Shinru. Siapa yang melakukan ini? Waduh, menantu, kamu sudah menderita. Nyonya Gu, apa Anda menyebutnya? Menantu, ini menantu keluarga Gu kita. Apa mungkin Anda salah? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bersama Anda? Nyonya Gu, tuan muda, tolong dengarkan penjelasan kami. Kami tadi hanya bercanda dengan Shinro. Memukul ibu hamil di jalan. Aku ingin kalian bayar harganya. Binar bawa mereka yang tidak tahu diri ini ke penjara semua. Mereka bagaimana membuli Shinro, kamu balas mereka berkali-kali. Belum kedengarannya? Ayo. Jangan-jangan. Dengar saya jelaskan Nyonya Gu. Gu Xiao. Shinro. Nyonya muda pingsan. Anakmu status sah, bukan? Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Shinro, lihat nenek sudah setua ini, aku cuma ingin gendong cicit. Tapi jangan khawatir, Shinro, anak ini lahir tidak akan menderita, kamu bisa terus sekolah, selesaikan studi kamu, tidak akan mengganggu hidupmu. bagaimanapun anak itu tidak bersalah. Jika mampu merawat, seharusnya tidak menyerah. Nenek. Demi anak-anak. Saya mau menikah. Wah, Shinro, itu bagus sekali. Gadis itu, ayo pulang. Benar-benar cocok. Sangat cocok ya. Saya tak menyangka. Menjadi suami istri setelah one night stand. Shinro, setelah kamu tinggal di sini, pasti banyak yang kurang. Tidak usah, nenek. Saya baik, tidak kekurangan. Yuk pergi. Nenek akan ajak kamu belanja. Yang ini jangan dibeli, yang lain sesuai ukuran, bungkus, bayar dengan kartu. Oh, tidak perlu, nenek. Shinro, jadi menantu keluarga Gu, layak mendapatkan yang terbaik untuk keluarga Gu. Handphone, tablet, laptop, harus model terbaru, bungkus semua, bayar dengan kartu. Tidak perlu, nenek. Masih bisa dipakai. Ini sudah lama. Setelah kita beli barang di sini, kita jalan ke depan lagi. Nyonya tua sudah habis 5 juta. Masih beli. Ayo sudah pergi. Nanti kamu tinggal di sini, santai. Bibi Mei akan datang membantu membereskan.
Lingkungan di sini lebih baik daripada kontrak. Jauh lebih bagus. Tenang saja. Setelah anak lahir, kita akan cerai. Cerai? Aku tahu kamu tidak punya perasaan padaku, hanya menghormati nyonya tua dan ingin cucu. Aku mengerti, aku akan pergi. Jangan begitu. Kita tidak kenal dekat. Kita sudah menikah. Sekarang kita suami istri yang sah. Maafkan aku. Terima kasih. Sudah lebih baik? Saya puas dengan penampilanmu tadi. Tanda tangani ini. Setelah kamu melahirkan, kita cerai saja. Setelah melahirkan, aku akan memberimu 300 juta, tapi hak asuh ketiga anak harus sepenuhnya menjadi milikku. Jika tidak ada masalah, tanda tangani ini. Bagus sekali, Bu Shen Xinrou. Saya harus mengingatkanmu, selama pernikahan, jangan jatuh cinta padaku. Saya tidak ingin ada masalah. Saya janji padamu. Setelah melahirkan kita cerai. Harus memperlakukan 3 anak ini dengan baik. Tenang saja. Aku akan lebih menyayangi anak-anak daripada diriku sendiri. Tolong keluar. Aku mau istirahat. Ah, Wanita ini kenapa lagi? Lupakan dia. Kamu kenapa? jangan mendekat, air ini tidak bisa dimatikan. Sudah dimatikan, mari. Kaki nggak terluka kan? Nggak. Oke, pegang aku ya. Kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Pakai dulu biar nggak kedinginan. Hati-hati masuk angin. Aku bisa sendiri. Hati-hati lain kali. Kalau melukai anak gimana? Aku mengerti. Istirahatlah dulu, aku pergi sebentar. Ada apa? Hampir tak bisa menahan diri.
Pikirin apa? Aku baru peduli padamu. Jangan banyak pikir. Aku tidak. Jangan lupa. Perjanjian kita. Aku tahu. Kamu ngapain? Antar kamu pulang tidur. Lepasin, aku jalan sendiri. Jangan bergerak. Hati-hati sama anak. Berbaringlah. Agak panas. Bukan buatmu, untuk bayi di perut. Kalau masuk angin gimana? Aku mau istirahat. Silakan keluar. Aku akan melihatmu tidur. Nenek Mei, kenapa anak ini begitu? Dia menolak gadis-gadis? Lihat betapa senangnya dia, mirip orang yang terlalu bergantung. Tuan muda suka nonak Sinro. Benar, benar. Sinro dulu banyak mengalami kesulitan. Sekarang menikah dengan keluarga kita, aku seharusnya lebih mengasihinya. Beri aku penjelasan, ini apa sebenarnya? Waspadalah orang lain, Nek. Dasar anak nakal, jangan perlakukan Sinro. Dia itu gadis baik. Buka matamu dan perhatikan baik-baik, lihatlah dia. Dia bahkan tidak meminta uang kompensasi. Siapa yang perlu kamu waspadai selain Sinro? Lihat betapa baik hatinya, selalu memikirkan orang lain. Kau dengar, aku tidak mengizinkanmu menyakiti dia. Perjanjian ini hanyalah sebuah ujian. Itu untuk melindungi keluargaku. Kamu ini keras kepala banget. Kamu kan sebenarnya suka sama Sinro. Ngomong aja susah amat. Aduh Nyonya, hati-hati nanti sakit. Tuan muda dari kecil pikirannya berat dan curiga, sabarin aja. Kalau dia terus begini, Dia bakal kehilangan cinta sejatinya. Anak nakal, kalau kamu kehilangan Sinro, kamu nanti bakal kesepian seumur hidup. Mei kita pergi. Semua sudah diperiksa oleh Pak. Kejadian di lorong dengan Nona Shen memang sebuah kebetulan. Keluarga Nona Shen memberinya obat, memaksanya menikah. Dia tidak mau, jadi dia lari. Sinro. KTP lebih rendah lagi sedikit. Haha benar. Bu, pinjam uang dengan cara ini bisa berhasil ya? Saya sudah isi semua kontrak, semua info tentang Shen Sinro. Foto ini diganti wajahnya dengan AI. Uang yang dipinjam, uang yang hilang untuk mas kawin. Semuanya diserahkan pada Shen Sinro yang nakal ini. Tidak tahu selera Nyonya muda. Semua ini dibuat sesuai standar nutrisi kehamilan. Nyonya muda suka makan apa, beritahu saya. Terima kasih, Mei.
Halo, Shen Xinrou ya, kamu sembunyi di mana sebenarnya? Kapan bayar utang? aku nggak pinjam uang. Kontraknya jelas-jelas tertera, dalam minggu ini kamu harus bayar bunga 10.000. Kalau tidak, obrak-abrik kontrakanmu. Peninggalan ibu di rumah sewa. Selain itu, foto telanjangmu akan terkenal di seluruh sekolah jadi panduan bagi teman-teman. Apa foto telanjang? Hehe. Kenapa? Apa aku menakutkan? Melihatmu begitu tegang. Aku mau keluar. Sinyo, mau pergi keluar? Aku suruh pengurus rumah antar. Bu keluarga banyak membantu saya. Aku nggak bisa merepotkan mereka lagi. Aku mau cari kerja sambilan. Kerja sambilan apa? Kamu kerja sambilan APA? Ya cuci piring. Bagi-bagi selebaran gitu. Waduh, menantu keluarga gu kita keluar cuci piring, bagi-bagi selebaran. Kalau orang lain tahu, nggak diketawain habis-habisan tuh. Keluarga Shen gak ngurus dia. Bertahun-tahun lamanya, dia menghidupi dirinya dengan bekerja paruh waktu. Benar. Aduh, anak ini benar-benar membuat orang khawatir. Bagaimana melewati hari-hari sebelumnya? Nenek, saya sudah mengambil cuti 2 hari, saya tidak bisa lagi mengambil cuti. Dan saya harus pergi membatalkan sewa rumah saya. Jangan pergi. Aku akan mendukungmu, tak usah kerja paruh waktu. Pembantu mengurus pembatalan sewa. Bayarkan pembantu yang mengurusnya. Xinrou, suamimu itu Gu Qingxiao? Dia cuma kaya doang. Nenek kasih kamu kartu ini, tak ada batasnya, belanjalah sesukamu. Jangan khawatir uangnya gak cukup. Nenek, aku gak bisa ambil ini. Maaf, Nek, aku pergi. Aduh, anak ini. Kenapa dia begitu? Nyonya muda kayaknya aneh. Xiao Yi, ikut dia. Tuan Gu. Tenang saja. Aku akan mengikuti Nyonya muda. Oke. Tolong carikan. Kotak hadiah Pak Sang di kursi belakang. Oh, baiklah. Yang Hermes warna oranye ini, Yang biru. sudah ketemu. Tiffany biru. Baik, saya punya tamu penting hari ini, kamu fokus saja mengikuti Nyonya. Baik, Pak Gu, tenang saja. Di mana Nyonya muda? Ibu, kamu yakin tidak akan ada masalah? Tentu saja. Xinrou Shen kali ini sepertinya tidak akan kembali. Orang-orang pemberi pinjaman di kampus itu, metode mereka, bukan untuk orang biasa. King Roshan. Kenapa kamu bisa menikah dengan keluarga kaya? Saya ingin menghancurkan kamu. Jangan bergerak, tenang saja. Kalian siapa? Badan bagus. Muka NIH. Juga lumayan. Kurang ajar, bersembunyi di mana 2 hari ini. Utang saya mau kabur. Kamu malah di sini bersandiwara ya. Peng. Kontrak foto telanjang semua di sini. Kamu mau berpura-pura apa? Saya kasih tahu kamu. 2 minggu lagi jadi 2 juta ya. Tapi, hutang tidak harus dibayar dengan uang. Benar-benar tidak meminjam uang, salah orang. Salah orang. Kenapa kamu menghindar? Saat berfoto, kamu tidak seperti ini. Gaya kecil itu. Tubuh mungil itu. Aduh, begitu menggoda. Hampir membuatku berhayal.
Maaf. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak bisa dihubungi. Teleponnya nggak bisa dihubung. Kehilangan jejak nyonya. Tuanku pasti bakal menghukum saya. Bos Dou, saya akan sampai tepat waktu. Masih muda kok punya utang sebanyak ini. Sayang sekali. Tapi kamu bisa bantu aku dengan sesuatu lah. Berikan aku anak laki-laki yang gemuk. Gu Qingxiao, selamatkan aku. Gu Qingxiao, selamatkan aku. Akhirnya Anda datang. Oh, Anda tahu, Tuan Gu, di Platinum Han kami dilarang membawa ponsel masuk. Hahaha, silakan masuk, Tuan Gu yang jujur. Ada apa ini? Telepon tidak bisa dihubungi. Bahaya, Nyonya Dikuli. Turunlah, bersikaplah baik. Barang hari ini segar. Bos Dou pasti puas. Gadis nakal. Ini di mana? Aku bayar. Suamiku punya uang, aku akan suruh mereka bayar kamu. Pura-pura apa sih? Kalau suamimu punya uang, kenapa kamu pinjam dengan cara seperti itu? Sudah cukup. Jangan main-main lagi, bicara yang sebenarnya. Pernah dengar tentang ibu pengganti? Bos Du kami. Kekayaan keluarga lebih dari 1 miliar, ingin punya anak laki-laki. Keluarganya 5 generasi punya 1 anak laki-laki. Dia sudah berkencan dengan banyak wanita, tapi tidak pernah punya anak, jadi dia selalu mau cari mahasiswi yang bersih. Untuk melahirkan penerus keturunan, kamu kasih dia anak laki-laki. Aku kasih kamu uang 10 juta. Hutangmu bukan masalah. Aku tidak mau melahirkan anak untuk dia. Apa yang kamu bilang? Aku sedang membantumu. Tahu tidak? Wah, kamu berani menataku begitu. Coba kamu melotot lagi. Aku bilang sama kamu. Aku bisa bantu kamu. Juga bisa hancurkan kamu. Aneh. Kenapa tiba-tiba khawatir sama gadis itu? Pak Gu sudah lama tak bertemu, tak mau minum sedikit? Istri tak izinkan minum. Kapan Pak Gu menikah? Kamu bohong, ya? Urusan pribadi saya. Perlu lapor ke Anda? Aduh, maaf saya langsung. Saya hukum diri sendiri minum 1 gelas, hahaha. Pak Gu, soal pesanan itu. Saya sudah lihat laporan keuangan kalian. Pasokan bahan Gu masih di bawah Bos Dou. Oh, terima kasih Pak Gu. Pak Gu. And attack perlu minum. Biar saya yang tunjukkan, hahaha. Saya pergi ke toilet sebentar. Silakan. Jalang. Lepas. Lepas pakaian. Lepas semuanya untukku. Aku pukul kamu. Aku suruh kamu lepas. Tolong. Suara ini.
Sinro. Sinro. Jangan-jangan tolong. Tolong, tolong. Aduh, tolong jangan. Buka pintu. Buka pintu. Tolong, tolong. Diam. Kamu ketuk apa sih? Kamu ini ada masalah, ya? Di sini adalah kamar VIP pribadi Direktur Do. Keluar. King Xiao, aku di sini. Ada apa? Jangan biarkan wajahmu tak berarti. Permisi. Aku di sini, tolong aku. Cafe. Direktur Do. Bagaimana kamu melakukan pekerjaanmu? Pak Gu, ini kamar tamu pribadi saya. Kalau ada keperluan, bilang saja langsung ke saya. Saya tidak menyangka. Pak Dou punya tempat tersembunyi seperti ini. Jangan malu jika saya katakan ini. Di rumah, istri saya belum bisa hamil. Saya sangat ingin punya anak laki-laki. Ini semua terpaksa. Pak Dou, masih menjalankan bisnis pinjaman mahasiswa? Oh, tidak lagi, Pak Gu. Tenang saja, sekarang sumber penghasilan saya bersih. Bagus kalau begitu. Maaf saya bertanya. Ada rumor bahwa Tuan Gu tidak bisa punya anak. Istri saya hamil, kembar 3. Sekali tembak dapat 3. Wah, luar biasa. Tuan Gu, saya benar-benar IRI. Oh ya, kalau ada waktu. Ajak istri keluar agar kita bisa berkenalan. Dia benar-benar pahlawan keluarga Gu. Tentu saja. Sekarang tidak ada yang lebih penting darinya. Ayo Pak Gu, saya suruh Dafei antar Anda pulang biar istri nggak nunggu lama di rumah. Tuan muda, tuan muda. Nyonya, nyonya, nyonya dia. Camus. Nyonya kenapa? Nyonya dibawa pergi sama dia. Barusan aku nggak salah dengar, itu si Nyo. Suruh pelan, gimana? Aku. Maaf, Pak Gu. Ini orang saya. Orangmu. Untuk orang saya. Dia berhutang uang. Dia berhutang berapa padamu? Pokok 800.000, bunga 200.000, total 1 juta. Pak Gu, jujur saja. Saya belum bisa meninggalkan pinjaman kampus. Mahasiswi suka pamer, beli tas. Saya mau berhenti, tapi mereka mendatangi saya untuk pinjam. Bisnis yang datang sendiri ini tidak bisa saya tolak. Kau bilang dia pinjam darimu. Operasi plastik. Beli tas. Aduh, Pak Gu. Mahasiswa ini polos, tapi terpengaruh uang. Pinjaman, rela menjual diri. Bisnis soal biaya. Kalau dia tidak bisa bayar utang, pakai dia untuk mengandung anak sebagai ganti utang. Berani-beraninya kamu suruh dia punya anak. Do Sudong, kamu berani sekali. Pak Gu, jangan marah. Kalau Anda suka dia, saya kasih dia ke Anda. Antara kita. Saudara. Do Sudong, apa kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kau mencoba akrab dengan tuan muda kami, menculik hingga istri tuan muda kami, bahkan 10 nyawa pun tak cukup untuk membayarnya. Istri tuan muda. Dia itu istri Tuan Gu. Aduh, Tuan Do. Jangan bilang itu kamu.
Seluruh Platinum Han akan aku hancurkan. Xiaoyi serahkan padamu untuk tangani. Shinro. Jangan takut. Ini aku. Jangan takut, ada aku. Kendalikan semua orang di Bai Jinhan, yang tidak patuh tidak perlu disisakan. Juga suruh Qi Han menunggu di rumah sakit. Aku takut. Tidak apa-apa, jangan takut. Kamu pergi periksa dulu, aku tunggu di luar. Bagaimana? Kesehatan Nyonya Muda stabil, luka menghindari perut. Kakak melindungi bayi. Shinro sudah memberikan terlalu banyak untuk keluarga ini. Orang biasa hamil 1 anak saja sudah susah. Hamil 3 anak lebih sakit. Nyonya Muda terlalu kurus. Kehamilan anak ketiga terlalu berat baginya. Bisa kurangi janin gak? Kurangi janin maksudmu. Kamu tahu sulit punya anak. Kakak ipar hamil anak ketiga, seharusnya senang. Aku nggak mau dia menderita. Tuan Bezagu. Kamu berubah. Kenapa? Kamu jatuh cinta pada kakak ipar. Sebelumnya belum pernah melihatmu. Aku jatuh cinta padanya. Sekarang kamu sudah melihatnya, pengurangan janin itu mungkin. Harus dengan persetujuan ibu hamil. Setelah setuju, baru bisa operasi. Nyonya Muda sudah bangun. Ayo. Kenapa bangun? Bagaimana bayi? Bagaimana anak? Tenang saja. Anak kamu terlindungi dengan baik. Syukurlah. Sekarang belum bisa bilang soal pengurangan janin. Dia pasti nggak bisa menerimanya. Ada apa? Soal pinjaman tanpa jaminan. Kenapa nggak bilang ke aku? Aku nggak mau merepotkan kamu. Kita adalah pasangan, apapun yang terjadi. Harus saling mendukung. Hanya pasangan berdasarkan perjanjian. Akan bercerai. Setelah ini, jangan bicara soal perceraian. Tapi tentang perjanjian itu. Perjanjian tidak penting. Aku sangat khawatir padamu. Bagaimana? Apa sudah merasa lebih baik? Ya. Pelan-pelan minumnya, aku temani kamu. Kamu tidak kerja? Hari ini tidak. Benar, barang peninggalan ibuku masih ada di rumah sewa. Bisa temani aku ke sana? Kamu masih ada luka. Tunggu kamu, aku akan temani kamu. Tapi barang-barang itu sangat penting buatku. Baiklah. Aku temani kamu pergi. Sudah sampai. Mahasiswi yang nggak tahu malu itu berani kembali ya. Aku harus jaga suamiku. Jangan sampai perempuan itu menggoda dia. Pria di sebelahnya pasti sponsornya. Berani sekali membawa dia kembali ke sini. Membuat komplek ini jadi kacau balau. Iya, benar sekali. Saya suaminya. Saya rekam ucapan kalian yang menghina istri saya. Saya akan beritahu pengacara, besok kalian terima gugatan. Hah, kami asal bicara. Kenapa kami harus dituntut? Anda baru saja menuduh istri saya menerima tamu. Fitnah dan penghinaan melanggar hak reputasi. Selain itu, bangunan ini konstruksi ilegal rumah Anda, kan? Apa konstruksi ilegal? Saya bangun lebih dari 10 tahun. Itu rumahku. Bagus sekali. Kalau aku dengar lagi ada kata-kata kasar tentang istriku, halamanmu tak aman. Mengganggu jalan umum, bangunan ilegal. Pilih salah satu, halamanmu pasti tak aman.
Kamu. Bikin aku marah, ayo pergi. Kamu tak perlu begitu. Aku sudah terbiasa mendengar perkataan mereka. Kalau selalu menahan diri, akan selalu tertindas, lebih percaya diri. Belajar melawan balik. Ayo masuk. King Xiao, aku sendiri yang naik. Tunggu saja di sini. Ayo. Hei. Kenapa? Kenapa semua orang harus perlakukan aku begini? Bayar utangmu. Sepertinya mereka sudah datang. Ibu. Barang peninggalan Mama masih ada di rumah kontrakan. Cari tahu siapa yang menjebak Nyonya. Kamarnya tidak kena sinar matahari, jadi berjamur. Lebih baik kamu tunggu di luar saja. Saya temani. Shinro, dulu kamu tinggal di sini. Meski kamarnya tidak sinar matahari, tapi sewanya murah, cocok buat tinggal sendiri. Keluarga Shen tidak peduli padamu? Sejak ibu meninggal, ayah membawa pulang bibi Xia dan putrinya. Mereka tidak menyukaiku. Jadi memaksaku pindah. Selama bertahun-tahun, seberapa banyak dia telah menderita. Syukurlah barang-barang ibu masih ada. Shinro, gelang ini. Mas kawin yang ditinggalkan ibu, satu-satunya kenangan darinya. Selama gelang ini ada, ibu selalu bersamaku. Gadis ini tidak memiliki banyak, namun bisa begitu puas. Pelaku di balik jebakan Nyonya Muda ketahuan. Sudah diselidiki. Masuk. Pak Gu. Ibu tiri dan adik Nyonya Muda gunakan teknologi AI palsukan foto cantik Nyonya Muda sebagai jaminan. Meminjam 800.000 dari Dous, bunganya sudah naik menjadi 1 juta. Itula Alazan Duxudon Mankulik Nyonya Muda. Ibu tiri dan adik perempuan. Betul, Pak Gu. Bagaimana Anda akan menangani masalah? Mereka keluarga Nyonya Muda. Kita intervensi atau Shinro sepertinya tidak mau. Ada urusan lagi dengan mereka. Mereka pinjam uang, harus tanggung jawab sendiri. Kita tidak ikutan. Mereka akan kena akibatnya sendiri. Kupikir Shinro juga tidak mau ada urusan dengan mereka lagi. Pak Gu, Anda tampaknya berubah. Dulu. Tidak akan, biarkan mereka. Orang memang bisa berubah. Haha, ditambah yang ini jadi 200. Hello. Apa? Utang 1 juta? Rumah nggak bisa diselamatkan. Shen Jianhua, kamu gila, kenapa pukul aku? Ayah kenapa ada APA? Kalian di luar buat apa masalah, kenapa punya utang 1 juta? Kamu hila mana ku tahu. Masih mau pura-pura? Orang yang telepon bilang namanya Dou. Katanya kalian pinjam 10.000, sekarang bunganya sudah lebih dari 100.000. Kalau tidak bayar, menempelkan foto telanjang Xinhi di kampus. Juga akan mengambil rumah yang kita tinggali. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin, mengganti wajah Xinhi dengan Shinro, menggunakan identitas Shinro untuk pinjam uang. Penagih utang kenapa sampai ke kita? Pastition XN Ro membalas dendam pada kita. Benar-benar tidak tahu malu dia. Mahar kamu sebutkan sudah ada jalan keluar, memanfaatkan pinjaman kampus. Kalau nggak gitu, gimana? Kamu kira uang 800.000 dari mana? Shinro nggak mau nikah, saya cuma bisa pikir cara ini. Lagi pula, waktu itu kamu setuju, nggak bisa salahin saya. Ayah, aku kena bully di internet. Tolong aku. Xinhi belum nikah? Cari solusi dong. Uang yang kalian pinjam nggak ada urusannya sama saya. Ayah, ibu. Aduh,
Selamat datang di rumah, Nyonya. Selamat datang kembali. Nyonya Gu. Ah, akhirnya kalian pulang. Shinro, sudah dengar dari nenek. Aku khawatir tentang tidak terjadi apa. Keluarga gu diberkati nenek moyang. Maaf, Nenek. Bikin khawatir. Akan lebih hati-hati nanti. Baiklah, ayo masuk bersama nenek. Silakan duduk, Shinro. Oh iya, King Xiao, sebaiknya kau segera kirim 2 pengawal untuk terus bersama Shinro. Keamanannya yang paling penting. Tidak usah repot-repot. Sudah diatur. Shinro, setelah menikah dengan keluarga Gu, nenek tidak akan membiarkan siapapun lagi mengganggumu. Akhir-akhir ini kamu sudah lelah, ayo cicipi sup ikan laut dalam dengan kaki babi ini. Bagus sekali untuk ibu hamil. Bau amis sekali. Masa? Aku masak sendiri. Tuan muda, dari kecil Anda makan ini, tidak pernah bilang amis. Tidak amis, segar. Coba-coba. Ada apa? Sedikit amis. Kan udah kubilang ada bau amis. Kamu ini bodoh. Kamu ini menggantikan istrimu yang lagi ngidam. Aku pria dewasa, mana mungkin ngidam. Nggak aneh, Bunyai hamil, Pak Tua makan apa muntah. Hanya suami yang sangat sayang istri bisa ngidam gitu. Pelan-pelan. Kalung ini cocok banget di kamu. Gu King Xiao. Nenek sedang tidak di rumah. Kamu tidak perlu pura-pura. Pura-pura. Kamu pikir aku sedang berpura-pura? Iya. Pagi ini ada gejala kehamilan, sangat meyakinkan. Sekarang nenek mungkin tidak curiga lagi kepada kita. Aku tidak berpura-pura. Sangat cantik. Bu Gu terlihat sangat cantik. Apakah ini benar-benar Gu King Xiao? Ada apa? Gu King Xiao jarang aktif media sosial. Apa ini mau dikasih tahu secara resmi? Kenapa? Tidak boleh? Boleh, tentu saja boleh. Menunjukkan cinta ya. Apa kamu serius? Kikian, kalau seorang pria ingin berbuat baik pada wanita, tapi dia merasa kamu berpura-pura, bagaimana? Kenapa diabaikan saat menyatakan cinta ke kakak ipar? Aku bertanya, jangan balik tanya. Dalam pacaran itu, berikan pengalaman indah pada pasangan, meski temperamental. Tapi kamu tampan. Dengan wajah tampanmu itu. Dengar nasihat dari teman. Yang perlu diperlihatkan, harus kakak ipar kamu nggak pernah bisa ngelawan kamu tuh. Aku tutup teleponnya. Jangan dong. Ini trik ampuh banget. Rayuan maut. Gu King Xiao. Maaf ya. Aku nggak sengaja ngeliat kamu. Aku keluar dulu. Sakit.
Jangan bergerak. Hanya luka kecil. Tidak apa-apa. Luka kecil pun tak boleh diabaikan. Pelan-pelan beradaptasi. Saat perutmu besar. Nanti kamu susah membungkuk. Aku harus bantu cuci kaki. Terima kasih. Apakah kamu selalu baik pada semua orang? Aku tidak punya banyak waktu luang. Maaf. Hanya saja, sebelumnya. Tidak ada yang baik padaku seperti ini. Lalu bagaimana berencana membalas kebaikanku? Ibu Gu. Aku. Lupakan saja, aku bercanda. Ciuman ini. Cukup gak? Gak cukup. Gu Qingxiao. Ngapain? Kenapa takut? Kamu bilang mau balas budi. Kalau gitu, bisa gak balas budinya diganti cara lain? Bodoh. Aku keluarga kamu. Keluarga gak perlu balas budi. Tidurlah. Jangan-jangan dia menjagaku semalamannya. Tanganku sampai kesemutan. Gimana mau kompensasiin aku? Angkat kepalamu. Kenapa angkat kepala? Kalau kamu gak angkat kepala, aku gak bisa cium kamu. Aku. Hari ini aku ada kelas. Sudah goda lalu pergi ya? Bu Mei. Bungkuskan sarapan untuk nyonya muda. Tuan muda, Nyonya bilang tidak lapar. Dia tidak lapar. Bayi di dalam perutnya bagaimana? Terima kasih ya. Tunggu. Ada apa lagi? Aku ke kantor. Kebetulan kita searah. Shinro. Maaf ya. Dekat sini sedang diperbaiki jalannya, mungkin agak bergelombang.
Mobil berguncang, mendekatlah. Tidak apa-apa, saya. Apa yang kamu lakukan? Terlalu berguncang. Tidak baik untuk kamu dan anak, saya harus pastikan kalian aman. Berhenti di sini saja. Parkir mobil di depan sekolah. Aku gak mau orang tahu. Harus lihat kamu masuk sekolah dengan aman. Nanti kalau kamu pulang, aku jemput lagi. Yukin Shinro, dia balik ke sekolah. Benar itu dia. Aku lihat dia diantar mobil mewah ke sekolah. Aneh, katanya hamil itu bikin jelek. Kenapa dia malah makin cantik? Yang pasti dia dimanjain pria tua. Shen Shinro, kamu pasti dapat banyak uang dari pria tua, ya? Apa maksudmu? Shen Shinro, kamu sudah lama di keluargaku. Kamu pasti terus-menerus menghasutkan. Sangat ingin jadi alat mereka. Nggak takut orang tuamu tahu dan sedih. Mereka sedih, tidak ada hubungannya denganku. Kalau nggak ada urusan, silakan pergi. Kalian mengganggu belajarku. Keluarga gue kaya banget, kenapa masih perlu belajar? Oh, aku tahu, begitu anak di perutmu lahir. Pria tua itu akan meninggalkanmu seperti buang kain buruk. Dibuang begitu saja. Benar kan yang aku bilang? Apa sih yang kamu omong? Kennedy. Tersentuh hatimu. Jangan-jangan kamu pikir tidur dengan pria tua itu. Dan hamil anaknya. Dia akan menikahimu, aku kasih tahu, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu. Keluarga kaya mementingkan status sosial yang seimbang. Tangga dia bosan lihat nasibmu. Kalau kalian menghina orang, aku lapor ke pembina kampus. Waduh, aku sangat ketakutan. Wanita murahan tak tahu malu, serang dia saudari-saudari. Kenapa? Hanya modal wajah polos, menggoda pria di mana-mana, mobil mewah jemput, cuma hamil anak om-om, apa hebatnya? Nggak ada hubungannya dengan kalian, aku nggak goda siapapun. Kamu cuma mainan orang kaya. Saat bayi lahir, kamu bakal jadi kain lecet yang siap dibuang ke tempat sampah. Mual hamil. Hamil itu melelahkan. Berapa uang yang pria tua itu berikan padamu? Hingga rela melahirkan anaknya. Kamu tak mengerti ini, kan? Melahirkan anak adalah jaminan masa depan. Tapi hamil melelehkan. Shinro lain kali ingat beritahu pria tua itu untuk makan lebih sedikit Viagra. Siapa tahu dia sangat menikmati. Di sana ada bayi atau hanya buncit karena terlalu banyak makan? Belum waktunya selesai kelas. Ada apa ini? Siapa yang mengganggumu? Tidak ada apa-apa. Cuma merasa kurang enak hati. Dan sedikit mual. Kalau kesehatanmu kurang baik, berhenti sekolah saja dulu untuk beristirahat. Berhenti sekolah. Sekolah kamu. Tidak usah masuk. Apa yang kamu bilang? Kita beda dunia. Kamu tidak akan mengerti. Betapa pentingnya kuliah buat aku. Aku mengerti. Tapi sekarang kamu tidak enak badan. Kamu mengerti. Kamu mengerti apa? Siapa yang bikin tubuhku jadi begini? Kamu lahir di keluarga kaya. Kamu nggak bakal ngerti. Gampang buatmu. Bagi orang biasa kayak aku, mungkin perlu seumur hidup. Atau bahkan nggak bakal bisa dapetin. Jangan khawatir tentang masa depanmu. Aku keluargamu. Keluarga. Setelah melahirkan, akan pergi. Gu King Xiao, kau hanya anggap aku mesin penghasil anak. Kita bukan keluarga.
Maaf. Aku mengaku. Sebelumnya aku memang berpikir begitu. Tapi sekarang aku hanya ingin jadi keluargamu. Melindungi keselamatanmu. Wah, pria tua ini cukup romantis, mengejar Shen Xinrou ke sekolah. Dengar-dengar bos di belakangnya ini asetnya miliaran, luar biasa ya. Meng Qiu, kamu kan orang terpandang, masa sampai kalah sama wanita murahan gak tahu malu begitu? Apa yang dia sombongkan sih? Naik jabatan karena koneksi, dan bahkan hamil anak pria tua. Kasih dia bingkisan besar trending topik. Masih muda ngapain jelas, Shen Xinrou malah sibuk siapin anak buat pria tua. Tampil pure, ternyata busuknya minta ampun, aku pikir dia emang jual murah. Bodoh dan tolol, menjijikan banget dia segitu bebasnya. Jangan-jangan kena penyakit, kursi yang dia duduki aja aku jijik. Siapa sih kasih info sebanyak ini? Nanti aja lihat HP. Aku punya kejutan buat kamu. Kejutan. Apa itu? Ini dia. Kamu yang siapkan semua ini. Iya. Walaupun kita sudah punya buku nikah, tapi rasa sakral tidak boleh hilang. Ini buatmu. Satu-satunya. Kamu tahu ukuranku. Saat kamu tidur, diam-diam aku mengukurnya. Ini terlalu mewah. Tidak, kamu pakai pas sekali. Shen Xinrou, jangan jatuh hati. Dia sama kamu. Bukan dari dunia sama. Kenapa? Tidak suka? Suka. Kamu baik padaku. Aku sangat puas. Kita menikah terlalu cepat. Segala hutang akan aku bayar perlahan nanti. Meskipun dalam perjanjian disebutkan, usai melahirkan aku harus meninggalkannya. Tapi setidaknya sekarang, biarkan aku menikmati kebahagiaan sementara ini. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Perjanjian cerai. Batal. Selain itu masih ada ini. Ini apa? Ini semua kekayaanku. Ini adalah surat pengalihan saham perusahaan. Sertifikat properti dan bukti aset, selain beberapa mobil yang tidak terlalu berharga di rumah. Semua kekayaanku ada di sini. Ini semua untukku. Kamu bilang aku dari keluarga kaya. Dengan banyak harta. Sekarang semuanya milikmu. Mulai sekarang, aku bekerja untukmu. Aku Tak boleh menolak. Ini semua adalah niat baik dari nenek dan aku. Xinrou. Maafkan aku. Dulu aku tidak mengerti cinta. Tidak bisa memberimu rasa aman yang cukup. Membuatmu merasa tertekan. Sekarang aku hanya ingin memberikanmu semua yang aku punya. Termasuk hatiku. Apakah Anda bersedia menerimanya? Aku tidak pantas untukmu. Kamu tidak punya suara. Di mataku, Gu Qingxiao, tidak ada yang lebih baik darimu. Hati lembut. Aku menikahimu bukan karena ingin punya anak. Hanya karena aku mencintaimu. Kamu tidak perlu ragu. Juga tidak perlu khawatir. Sebenarnya ketika pertama kali bertemu denganmu, aku sudah ingin melindungimu. Aku tidak tahu. Itu adalah menyukai seseorang. Sekarang aku hanya ingin kamu selalu di sisiku. Janji padaku, ya.
Pak Gu, ada yang sengaja menyebar rumor tentang Nyonya di sekolah. Sudah jadi trending topik. Nyonya muda sudah tahu belum? Bu Mei mengatakan Nyonya beristirahat setelah kembali tadi malam. Belum bangun, mungkin belum melihat berita. Segera beritahu semua pihak di perusahaan, kelola krisis. Tidak peduli biaya, pastikan berita buruk hilang sebelum Nyonya bangun. Baik. Tidak, aku harus cepat pulang. Shinro tidak enak hati. Jangan biarkan dia terpengaruh lagi. Komentar jahat ini. Jangan biarkan Shinro terluka lagi. Keluarga seperti ini, lebih baik tidak memiliki. Di masa depan, tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Selamat pagi putriku, semoga harimu menyenangkan. Aku pergi kerja dulu. Jangan lupa sarapannya. Cantik sekali. Kenapa Lin Mengqiu meneleponku? Shen Shinro, kamu tidak tahu malu. Pikir menjual tubuhmu untuk uang. Biar orang tua tarik berita panas, kamu sudah bersih? Berita panas apa? Aku nggak ngerti ngomong apa. Masih pura-pura bodoh di sini. Kamu manfaatin pria tua bikin orang tua hutang jutaan, sekarang malah blokir mereka. Kamu benar-benar nggak tahu diri. Aku kasih tahu alamat kamu ke mereka, siap-siap mereka datang nuntut kamu. Kamu? Kenapa kamu bisa lakukan ini? Kenapa kamu libatkan mereka dalam urusan kita? Karena penderitaanmu bikin aku senang. Makin susah kamu yang miskin ini. Aku makin puas. Karena aku miskin. Kalian mau buat fitnah untuk hancurkan aku. Lin Mengqiu. Kamu senang sekali membuli orang lainnya. Shen Shinro, kenapa kamu nggak mati aja? Shen Shinro, kamu benar-benar keterlaluan, berani sekali blokir ayah kamu di internet. Semua masalah kamu sudah aku lihat. Jangan kira karena keluarga gue dukung kamu bisa seenaknya. Kamu putri Shen Jianhua, jangan pikir bisa lepas dari kami. Transfer 200 juta ke rekeningku, kalau tidak kamu lihat akibatnya. Aku nggak punya uang. Shen Shinro, rekaman semalam semangat kamu dengan Gu Qingxiao di hotel. Xinhe sudah dapatkan kalau kamu nggak transfer uang. Aku segera sebarkan ke media biar saham Gu Group hancur. Kami tahu alamat rumah. Jika tidak membayar, kami mengunjungi dan membuat keributan live. Kami menghancurkan reputasi kamu dan keluarga Gu. Tidak boleh membahayakan keluarga Gu. 2 juta tidak bisa saya keluarkan. Harga saham Gu triliunan, tapi 2 juta tidak bisa dikeluarkan. Shen Shinro, bermain api. Beri aku waktu lagi. Aku akan cari cara untuk mengumpulkan uang. Kamu punya 2 jam. Kalau uangnya tidak masuk, siap-siap skandal Gu Qingxiao viral di sosial media. Shinro. Ada apa ini? Tidak ada apa-apa. Aku baik-baik saja. Jangan tertawa, di sini tidak ada orang lain. Aku merasa sedih. Tidak apa-apa. Kamu bisa memberitahuku. Makan permen dulu biar nyaman baru bilang, oke? Tadi ayahku telepon. Meminta 2 juta. Aku tidak punya uang. Dia bilang. Lanjutkan bicara. Dia bilang mau kasih tahu media tentang kita. Biar keluarga Gu jadi malu. Cuma ini, ada yang lain? Biar keluarga Gu jadi malu. Kamu nggak marah?
Marah. Tapi karena mereka menyakitimu. Ada hal lain yang bikin kesel nggak? Teman sekolah. Bikin foto kita jadi poster. Masuk trending. Tapi katanya kamu tarik turun. Apa yang terjadi? Mereka memfitnah, aku tentu saja tidak tahan. Aku suruh tim PR untuk urus itu. Ayahku bilang. Aku blokir nomor teleponnya, tapi aku tidak. Aku yang blokir, aku tidak mau mereka menyakitimu lagi. Maaf, aku tidak seharusnya mengambil keputusan sendiri. Tidak apa-apa. Kenapa keluarga selalu menyusahkan aku? Sering melukaiku. Masalah keluarga. Biar aku yang urus. Selama aku di sini, gak ada yang bakal nindas kamu. Masih mau kemana lari? L'un m'encule. Lin mengkiu dengan bertiga sudah beres. Tuan muda, mau urus mereka. Jangan terlalu lembut. Beri aku pelajaran. Siapa kamu? Aku menuntutmu karena masuk tanpa izin. Tiga Anggota Keluarga Shen telah diselesaikan. Bawalah. Saya dan istri akan segera ke sana. Kenapa kalian menangkap kami? Paman saya adalah Gu King Xiao. Sakit, sakit. Nama guru kami. Anda pun layak mendapatkannya. Kau Arkano, putri sulung keluarga Lin. Kalau kau menyinggung, ayah tidak akan membiarkan pergi. Apa? Apakah saya membiarkanmu Kamu putri tertua keluarga Lin, meskipun ayahmu ada di sini. Aku masih berjuang. Siapa kamu? Apakah tidak suka menindas teman sekelas? Saya dengar istri kita diganggu habis-habisan oleh kalian. Rumor kuning lainnya. Membuang air kotor lagi. Benarkah itu? Tidak, tidak. Dan kamu. Kalian berdua. Saudara Danibu tiri wanita itu. Tolong bayarkan kami pergi, tolong ya. Hubungkan saya dan adik perempuan saya sangat baik. Saya tidak pernah meminta uang kepadanya. Semua itu karena dia, orang tua itu yang melakukannya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Dia memaksa Shinro melakukan ini, tidak ada hubungannya dengan... Tuan, jangan percaya. Shen Shinro adalah putri saya. Saya ayah kandungnya. Bagaimana mungkin saya menyakitinya? Putriku masih perawan. Kuberikan dia padamu. Lepaskan aku. Kau ingin menggunakan putrimu untuk ditukar dengan nyawamu sendiri. Apa kau masih punya rasa kemanusiaan? Ini menjadi ganas. Tuan muda. SST. Sudah selesai. Mereka tidak akan menyentuh nyonya lagi. Kamu sudah bangun. Aku tidur berapa lama? Tidak lama, lebih dari 3 jam. 3 jam? Tidur dan bersandar di bahu kamu. Ya, Pasti bahumu capek ya? kamu khawatir sama aku ya? Bugu. Kamu baik banget sama aku. Aku tidak kok. Kalau peduli bilang saja. Gak usah lihat wajahku dulu. Kamu bilang kita keluarga. Tentu saja harus perhatian, tapi jarang merasa diperhatikan keluarga. Responsnya agak lambat. Aku masih belajar. Maaf. Menyentuh titik sedihmu ya? Tidak apa-apa. Bertahun-tahun aku selalu jadi sasaran emosi keluarga. Sekarang ada kamu. Tak perlu tahan dibully oleh mereka. Shinro. Kamu ingin jadi lebih berani tidak? Putus hubungan sepenuhnya. Ingin.
Tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Aku bisa membantu. Apakah ayahku dan yang lainnya ada di dalam? Berani menghadapi mereka? Ya, Jangan takut, aku ada. Halo Tuan Muda, halo Nyonya. Shinro ayah salah. kamu tahu kamu salah. Tolong lepaskan aku. Semua ini ulah Bibisia dan adikmu, bukan aku. Tolong maafkan aku. Anakku lepaskan aku. Tidak mau uang lagi, tidak akan mengganggumu lagi. Kak, aku salah. Maafkan aku ya. Seperti waktu kita kecil. Shinro, kamu anak perempuan yang paling ayah sayangi. Ayah tahu salah, tolong lepaskan ayah. Nyonya, jangan percaya padanya. Mata Buaya. Dia baru saja bilang mau jual adikmu. Biar Nyonya yang putuskan sendiri. Shinro. Hari ini, apapun yang terjadi, kamu tetap nggak mau bebaskan ayah, kan? Ayah, sudah sadar salah. Aku tanya. Salahnya di mana? Kamu sungguh mau mendengar kebenarannya. Aku mau mendengar yang sebenarnya. Ayah mengakui. Aku salah. Jual 8 juta rupiah memang rugi. Shinro, kamu bernilai lebih dari itu. Di hatimu. Sampai sekarang aku cuma seharga uang mahar. Kau tak malu pada ibuku, kan? Meskipun ibumu di sini, aku tetap berkata, bukankah perempuan hanya untuk uang, selain menikah dan melahirkan? Hidup di ujung jalan, tak tahu menyesal. Orang sepertimu tidak pantas punya anak. Ini terakhir kali memanggilmu. Mulai hari ini. Kita putus hubungan ayah anak. Pires Hibangen. Darahku mengalir di tubuhmu. Punya ayah seperti aku. Kamu terimalah nasibmu. Orang tidak untuk diri sendiri. Langit menghukum, bumi memusnahkan. Bawa dia pergi. Kirim ke luar negeri jadi pekerja paksa sampai mati. Orang seperti itu tidak layak masuk ke sini. Sudah aman ya, Shinro? Jangan takut. Kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Aku tidak takut. Punya ayah seperti itu bukan salahku. Apa rencanamu untuk sisanya? Lepaskan mereka. Aku tidak ingin ada komplikasi lagi. Baik, aku hormati keputusanmu. Tapi mereka harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Aku sudah menyuruh orang untuk menyita aset mereka bertiga. Yang harus mendapat hukuman tidak bisa lolos. Yang harus dipenjara akan dipenjara. Yang perlu direhabilitasi, akan direhabilitasi. Terima kasih, King Xiao. Telah membantu menyelesaikan semua. Shinro, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Mulai sekarang, aku akan selalu menjadi pendukungmu. Ayo. Apakah enak? Lihat keluarga sini, ayo lihat sini. Pasangan ini tiap hari bikin iri di depan saya, makanannya jadi nggak perlu lagi. Udah kenyang sama aura manisnya. Ada apa nih? Kayaknya mau melahirkan. Cepat-cepat panggil ambulans, tahan ya tahan. Tarik napas dalam, tahan. Tarik, buang, tarik. Buang. Tarik, buang.